Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Oliveri akan menjelaskan apa itu sibling rivalry atau pertingkaian antar saudara kandung. Sibling rivalry ialah perasaan permusuhan, kecemburuan, dan kemarahan antar saudara kandung, kakak atau adik, bukan sebagai teman berbagi melainkan sebagai kompetitor. Khalid 2004. Adapun menurut achievement theory atau teori keterikatan yang dikemukakan oleh Bowlby dalam kelekatan antar saudara kandung dan relasi antar saudara kandung yang kuat akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan perkembangan sosial dan penyesuaian diri yang sehat. Perubahan mental terlebih individu yang berbeda dalam relasi sosial, di mana relasi keterikatan paling kerap terjadi dengan ibu. Namun, implikasi jangka panjang untuk kualitas relasi sosial lebih menitik beratkan pada relasi antar saudara kandung. Kebutuhan rasa aman yang diperlukan anak autisme dari saudara kandungnya yang normal menjadi objek keterikatan. Interaksi saudara kandung autisme mungkin tidak senantiasa memperlihatkan relasi keterikatan, melainkan dengan membentuk relasi saling timbal balik dan reaksi masing-masing saudara akan kebutuhan sosial dan emosi keduanya. Whitman 2011. Menurut Safir, terdapat 3 ciri-ciri khas dalam terjadinya sibling rivalry, yaitu berperilaku agresif atau resismen, kompetisi atau semangat untuk bersaing, perasaan iri dengan mencari perhatian. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh konflik sibling rivalry, yang mana kasus tersebut adik bacok kakaknya karena masalah tanah warisan. Pembacokan ini dilakukan di rumah sang korban, juga di depan sang istri korban, dan sang korban pun mengalami luka serius di bagian kepala. Kejadian konflik ini yang terjadi akibat dari perselisihan soal warisan, dan menurut keterangan dari kepolisian bahwa sang adik, yaitu SA, mengaku tidak mendapatkan hasil dari penjualan tanah warisan keluarga yang dilakukan oleh sang korban. Perselisihan karena perebutan warisan adik dan kakak ini justru membuat tersangka yang kesal kemudian mendatangi rumah korban. Perdebatan antara keduanya terjadi hingga berakhir kekerasan dengan pembacokan yang dialami korban di bagian kepala. Kini, SA sang adik dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Ancaman hukumannya untuknya adalah 5 tahun penjara. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan hasil dari materi yang saya sampaikan. Apabila konflik antar adik dan kakak itu adalah konflik ringan, maka peran orang tua di sini sangat penting agar tidak terjadinya konflik tersebut. Maka orang tua tidak seharusnya membagi kasih sayang yang berlebihan antar keduanya. Nah, di sini apabila itu adalah konflik berat, maka di sini perlu adanya mediasi agar konflik yang terjadi seperti penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, contoh kasus pembacokan adik terhadap kakaknya, maka di sini perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah mereka. Mungkin sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.